warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar daring bersama Bu Indasah. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, sehat, bersemangat, berprestasi. Allahu Akbar. Sukses, sukses. Yes. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Min 11 Blitar, berakhlakul karimah, terampil, mandiri, dan berprestasi. Pada pertemuan kali ini, marilah kita awali pelajaran daring ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 6. Tema 3, tokoh dan penemuan. Muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran adalah peserta didik 1. Mampu menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. 2. Menyebutkan contoh hak dan kewajiban di lingkungan rumah. 3. Mengaplikasikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah. Perhatikan video berikut ini. Materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah. Masih ingatkah kamu? Apakah hak itu? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir, atau sesuatu yang layak diterima. Seseorang akan mendapatkan haknya setelah melakukan kewajiban. Berikut adalah contoh hak di rumah. 1. Hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Orang tua kita sangat menyayangi kita. Apa yang kita butuhkan, orang tua kita akan selalu berusaha memenuhinya. 2. Hak menerima perlindungan. Orang tua tidak akan membiarkan anaknya dalam bahaya. Yang ketiga, hak mendapatkan makanan bergizi, minuman, dan pakaian setiap hari. Setiap hari, orang tua kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, membeli makanan, untuk membeli pakaian, dan semua kebutuhan hidupnya. Yang contoh keempat adalah hak mendapatkan kesehatan. Ayah ibu tidak akan membiarkan kita sakit. Kalau anaknya sakit, maka akan diobatkan, dijaga, bahkan dibawa ke dokter. Contoh kelima adalah hak mendapatkan pendidikan dari orang tua. Di masa pandemi COVID-19 ini terbukti begitu pedulinya orang tua kita akan pendidikan. Ibu atau ayah membantu menyelesaikan tugas anak. Orang tua juga bekerja untuk membiayai anak-anak membeli seragam, buku, peralatan sekolah, agar anaknya menjadi pandai. Contoh keenam adalah
hak untuk bermain. Yang ketujuh, hak untuk beristirahat. Materi kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilakukan, bisa saja mendapatkan sanksi atau hukuman. Berikut ini adalah contoh kewajiban di rumah. 1. Membantu orang tua. Misalnya, membantu ibu di dapur, mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel, dan sebagainya. Contoh kedua, menghormati orang tua. Kita harus izin dulu sebelum pergi. Kemudian kalau berkata-kata yang sopan, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Contoh kewajiban yang ketiga adalah belajar. Anak-anak wajib belajar di rumah. Baik itu ketika ada yang mendampingi maupun tidak. Contoh keempat adalah menaati peraturan yang berlaku di rumah. Tidak boleh gaduh di dalam rumah, itu contohnya. Saling menghormati atau menghargai antar anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan saling membantu apabila ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan. Contoh yang kelima, mematuhi nasihat orang tua. Hendaknya kita mendengarkan nasihat orang tua, karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Materi yang ketiga adalah tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban. Tanggung jawab juga berarti berbuat atau melakukan sesuatu sebagai perwujudan kesadaran atas pelaksanaan kewajiban. Sekarang mari kita lihat contoh tanggung jawab di rumah. 1. Menjaga kebersihan diri sendiri. Misalnya mandi, keramas, cuci tangan, mencuci pakaian, dan sebagainya. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh, baik itu ada yang mendampingi maupun tidak. 3. Melaksanakan tugas yang diberikan orang tua. 4. Merawat barang yang dimiliki. Contoh, kalau pulang dari sekolah, sepatu kita letakkan di rak sepatu. Setelah belajar buku-buku kita simpan di tempatnya lagi. Nah, sekarang mari kita bahas pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba kalian amati gambar berikut ini adalah hak mendapatkan pendidikan dari orang tua. Contoh, di masa COVID seperti sekarang ini, orang tua mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Nah, kalian mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan belajar dari orang tua. Contoh yang kedua,
anak memiliki kewajiban untuk belajar di rumah. Kemudian, suatu contoh guru anak-anak memberikan tugas untuk mengerjakan soal PKN melalui daring. Setelah selesai mengerjakan, hasilnya diminta untuk dikirimkan untuk dinilai. Jika kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan mengerjakan tugas tersebut dan mengirim pada waktunya, kalian termasuk anak-anak yang melaksanakan kewajiban dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Akan tetapi, jika anak-anak melaksanakan kewajiban dengan mengerjakan tugas namun tidak dikirimkan, berarti anak-anak sudah melaksanakan kewajiban namun masih kurang bertanggung jawab. Pada pagi hari ini, maka pembelajaran kita bisa kita simpulkan, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang. Antara hak dan kewajiban harus didahulukan kewajibannya dahulu, baru mendapatkan haknya. Sikap tanggung jawab akan menciptakan suasana lingkungan yang aman, damai, dan nyaman. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat, mengaji, belajar dengan rajin, jaga kesehatan. Di masa COVID-19 ini, kita harus selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat, gunakan protokol kesehatan. Rajin-rajinlah berolahraga, tetap semangat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.